Shalom, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankanlah kami para pelayan menyampaikan kepada kita semua damai sejahtera dari Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Dan kiranya pada ibadah kita minggu pertama setelah Trinitatis membawa kedamaian di dalam hati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai ayat 3. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi,
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis yang tertulis
Di Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Kita baca bersama-sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 3 dan ayat 4. Di miliknya, Ia pun milikku kekal. Ikutku, ikutlah suara Tuhan terkenal. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku belajar ibadah terus, berjaga dan berdoa terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Masalah, hai hatiku, berlindung, percayalah. Harapkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Belajar ibadahku, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan sejenak di dalam hati kita segala perbuatan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan. Kita bersaat teduh sejenak.
Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan petunjuk hidup baru yang tertulis Mazmur pasal 34 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2 dan ayat 3. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan apa yang kami percaya, dan kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan, itulah yang menaungi hati dan pikiran kami. Roh Kudus Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami. Jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Bapa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius pasal 9, ayat 18 sampai 26. Kita akan baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang genap. Saudara-saudaraku terkasih, silakan baca ayat ganjil sampai selesai. Begini bunyinya firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat
lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang mendengar, menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini diselamatkan karena iman. Kalau kita bicara soal iman, maka itu bukan hanya bicara soal tentang aku percaya, tentang kepercayaan belaka. Karena kalau kita bicara soal iman itu hanya sebatas percaya, maka sesungguhnya iman lebih daripada itu. Iman itu justru lebih dalam dan lebih hebat daripada percaya. Kalau percaya, itu bisa kita sebutkan setiap minggu ketika kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kita sudah menjadi orang percaya. Tapi apakah kita sudah menjadi orang beriman, itu bergantung terhadap kita. Karena beriman itu berarti hidup di dalam Kristus dan mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau sekedar percaya itu hanya sekedar mengungkapkan aku percaya. Tapi beriman itu berarti harus hidup dan andalkan Kristus di dalam kehidupan. Makanya sebenarnya diibaratkan kita memiliki kendaraan mobil, kita memakai ban serep itu kan kalau kendaraan utamanya bocor atau rusak. Kita pakai ban serep untuk mendukung supaya berjalannya mobil. Jadi kalau kita memakai ban serep, kalau untuk ban itu rusak maka kita pakai ban serep. Iman tidak seperti itu. Bukan Tuhan itu kita jadikan seperti ban serep. Yang kita panggil kalau kita butuh saja. Kalau tidak butuh tidak kita panggil. Tapi iman itu haruslah kita pandang bahwa kita butuh Tuhan. Kita harus hidup di dalam Dia. Barulah kita hidup yang sesungguhnya. Sehingga itu diibaratkan kita harus betul-betul membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kalau tidak ada Tuhan, maka hidup kita secara fisik hidup, tapi secara rohani kita mati. Hari ini berbicara tentang bagaimana sesungguhnya ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan juga anak kepala rumah ibadat. Digambarkan bahwa datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu datang dan berkata, "Anakku mau mati, datanglah Yesus, sembuhkanlah dia." Lalu ketika Yesus berjalan mengikuti orang itu, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Sakit pendarahan itu adalah sakit yang merupakan menyebabkan orang itu najis. Tidak bisa bergaul dengan orang lain. 12 tahun dia terasing dari lingkungannya. Dia butuh kesembuhan supaya dia bisa dianggap oleh lingkungannya. Bahkan ketika dia mau mendekati Yesus, bayangkan orang banyak mengikut Yesus. Tapi karena dia ingin sembuh, dia memiliki keberanian untuk memegang
hanya jubah Yesus saja. Dia mengimani bahwa ketika memegang jubah Yesus, dia akan beroleh kesembuhan. Dia memiliki iman yang luar biasa. Ketika dirinya tidak layak hanya karena penyakitnya, tapi kerinduannya lebih besar untuk memperoleh kesembuhan. Makanya dia mau mendatangi Yesus. Dan memang itulah yang terjadi. Hanya memegang ujung jubah Yesus, dia memperoleh kesembuhan. Lalu diceritakan lagi, Yesus pun sampailah ke rumah Jairus, anak kepala rumah ibadat itu. Ketika dia sampai, sudah margondangi orang pada waktu itu. Sudah meninggal anaknya. Tapi Yesus katakan, anak ini tidak meninggal, tapi dia tertidur. Itu digambarkan, lalu Yesus memegang anak itu dan menyuruh dia untuk bangkit. Anak itu pun hidup kembali. Cerita ini sering kita dengar. Dan sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana perempuan itu dan juga anak kepala rumah ibadat itu, Jairus bisa percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Hanya mendengar siapa Yesus, hanya mendengar Yesus menyembuhkan orang lain, itu sudah menimbulkan iman percaya bagi Jairus dan juga bagi perempuan itu. Dan lucunya, kita sering mendengar tentang Yesus, bahkan kita sering menonton di YouTube, tapi sesungguhnya kita belum bisa memiliki iman seperti kepala rumah ibadat dan juga perempuan itu. Karena apa? Karena terkadang ketika iman itu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, ternyata iman itu belum bertumbuh. Kita belum menggunakan iman itu dengan baik dan benar. Tapi perempuan pendarahan 12 tahun dia menderita karena sakit pendarahan. Mendengar tentang Yesus itu menimbulkan imannya. Dia mencari Yesus, dan ketika dia lihat Yesus berjalan melewatinya hanya dengan memegang jubahnya, dia memperoleh kesembuhan. Dia sembuh dari sakit pendarahannya. Harga dirinya diangkat. Karena orang sakit pendarahan itu seperti orang yang najis, tidak boleh harus disingkirkan dari lingkungan. Tapi bertemu dengan Yesus, bukan hanya fisiknya yang sembuh, tapi juga kehidupan sosialnya juga dipulihkan. Bertemu dengan Yesus, bukan hanya fisik disembuhkan, tapi harkat martabat kehidupan sosial Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus memberikan penyembuhan, bukan hanya jasmani saja, tapi dia juga pulihkan kehidupan rohaninya, pulihkan kehidupan sosialnya. Saudara-saudara terkasih, ada 3 hal yang mau diajarkan kepada kita pada hari ini. Yang pertama sekali, Hanas ini mau mengingatkan bahwa beriman itu berarti adalah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Berani untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Jangan pernah takut terhadap tantangan. Kalau datang sakit penyakit, jangan langsung meragukan bahwa Tuhan sedang marah menghukum kita. Tapi hadapilah bahwa kehidupan itu selalu sakit dan sehat. Seperti di Pengkhotbah 3 dia katakan. Ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka. Silih berganti dalam kehidupan kita. Bahwa itulah realitas kehidupan yang harus kita lihat. Bahwa hidup ini tidak selamanya harus di atas, kita senang terus. Suatu saat kita akan dibawa, kita akan kesusahan. Tapi justru ketika orang beriman, dia harus berani menghadapi tantangan. Dia bukan menghindari tantangan itu, tapi dia maju terus. Karena dia yakin satu hal, ada Tuhan beserta dengan dia menghadapi tantangan itu. Kalau saat ini kita merasa tidak memiliki, ataupun kita merasa bahwa hidup kita datar-datar saja, belum ada berkat, belum ada kenaikan, belum ada promosi-promosi, sadarilah bahwa akan datang promosi. Karena hidup itu silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika kita berada di posisi puncak sekalipun, ingat, akan ada kala waktunya kau harus mengalami posisi juga di bawah. Supaya kau bisa mempersiapkan dirimu. Supaya kau bisa juga menikmati hidupmu ketika naik turun dalam kehidupanmu.
Tapi ingat, imanmu jangan naik turun dalam kehidupanmu. Beriman itu harus bisa siap menghadapi tantangan terburuk sekalipun. Kalau kita mengalami sakit penyakit, ternyata sakit kita itu sulit untuk disembuhkan. Jangan sampai kau jadi tidak bisa menghadapi tantangan hidupmu karena sakit penyakitmu. Hadapilah bersama dengan Tuhan. Hadapilah sakit penyakitmu, hadapilah situasimu. Kalau sampai sekarang kau belum dapat pekerjaan sekalipun, hadapilah. Apa? Dan tanyalah kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu? Perlu koreksi juga dalam diri kita. Jangan-jangan aku sesungguhnya belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Hanya mulutku yang katakan aku beriman, tapi hatiku tidak kuserahkan kepada Tuhan. Hati-hati kita. Lihatlah sudah sejauh mana kehidupan beriman kita. Apakah beriman kita hanya sekedar seperti saya katakan di bab ban serap. Kalau butuh Tuhan kita berdoa, kalau enggak butuh kita enggak berdoa. Iman itu haruslah konstan. Terus menerus bergerak menuju ke atas, bukan menuju ke bawah. Kalau menuju ke bawah berarti iman kita adalah iman yang menurun. Tapi kalau dia menuju ke atas walaupun sedikit demi sedikit, tapi dia pasti menaik ke atas. Hati-hati dalam kehidupan kita. Terkadang kesibukan waktu yang tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti sekarang hujan, yang biasanya ramai sekali orang tidak beribadah, hati-hati. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Hujan jangan membuat kita tidak beribadah. Bagaimana kalau Tuhan pun bilang, hujan ini orang itu gak beribadah. Besok gak aku kasih berkat lah sama yang gak beribadah. Coba, tidak boleh demikian. Ketika kita mau beribadah, hujan pun datanglah beribadah. Karena kalau kau tidak beribadah pada minggu ini, minggu depan hujan lagi datang, kau pun tidak beribadah. Minggu depannya lagi hujan, kau pun tidak beribadah. Lama-lama, bukan karena hujan, akhirnya jadi kebiasaan tidak ke gereja. Makanya dibilang itu tantangan alam. Jangan kau mau datang ke gereja kalau cuaca baik-baik saja. Tapi tantangan itu harus dihadapi, itulah kehidupan orang beriman. Kalau kau tidak punya sepeda motor, pakai payung. Bisa kau beribadah. Mana gereja yang dekat rumahmu, tidak harus ke Pamen ini. Jangan karena ini gereja mahasiswa, masuk gereja harus di Pamen, hujan pun ditempuh demi melihat wajah-wajah cantik di Pamen. Jangan. Beribadahlah di mana kau bisa beribadah kalau ada tantangan-tantangan hujan. Beriman itu berarti harus bisa menghadapi tantangan, jangan kalah karena tantangan. Perempuan itu pun cari Yesus, 12 tahun dia menderita. Dia cari Yesus supaya dia sembuh. Kita harus juga bisa seperti perempuan itu, tantangan apapun harus kita tembus. Ketika orang tidak menyukai kita tapi kita ingin mendapat kesembuhan dari Yesus, hadapilah itu seperti perempuan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, firman ini mau mengajarkan bahwa beriman itu harus berjalan bersama-sama dengan usaha. Harus ada usaha kita dalam beriman ini. Supaya itu mau katakan bahwa akan ada keberanian untuk melakukan segala sesuatu untuk demi kebaikan. Lihat usaha perempuan itu, dia datang. Bahkan Jairus menemui Yesus menceritakan, anakku mau mati Tuhan, udah mati. Tolonglah Tuhan, kau jamah, kau sembuhkan dia, biar dia hidup kembali. Ada usaha. Kita juga beriman itu perlu usaha. Usaha kita apa? Menyiapkan waktu untuk beribadah. Usaha kita apa? Menyiapkan pikiran kita supaya berdoa kita tidak dikacaukan oleh orang lain. Terus terang, kalau kita biasanya berdoa, ya kan? Saat teduh berdoa 10 menit, kalau kita betul-betul mengusahakan, awalnya 10 menit, masuk 15 menit, 20 menit, lama-lama kita akan makin panjang berdoa ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak usahakan kita beribadah, 5 menit pun, udah Tuhan, makasih Tuhan, amin. Dah, cukup. Bagi kita udah saat teduh, makasih Tuhan kau ajarkan kami kebenaran, amin. Enggak. Tapi kalau kita usahakan, mengusahakan apapun, bahkan ketika kita menghadap Tuhan, kita usahakan waktu kita, lihatlah hubungan baikmu dengan Tuhan akan terbina.
Usahakanlah untuk tetap membina hubungan baik dengan Tuhan. Sedangkan untuk pacarmu kau berikan waktumu yang terbaik. Masa untuk Tuhan pun tak kau berikan waktumu yang terbaik. Tuhan itu harus di atas dari pacarmu. Harus di atas dari keluargamu. Karena Tuhanlah pemilik kehidupanmu, bukan pacarmu, bukan suamimu, bukan istrimu. Tuhan pemilik kehidupan kita. Karena itu Tuhan harus nomor satu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada usaha sekalipun, itu mau menunjukkan kita betul-betul mengusahakan satu kesembuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan. Coba kita buka. Silakan yang udah dapat, Yesaya 55 ayat 6. Ya, song leader. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, disuruh kita mencari. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu usaha kita. Iman itu perlu usaha, itu usaha kita mencari Dia. Makanya dikatakan di Matius 7, dikatakan mintalah, baru carilah, baru ketoklah. Matius 7 ayat 7. Itu usaha kita. Minta, cari, ketok. Bahwa beriman itu harus ada usaha. Jangan tenang-tenang aja karena dibilang bisa berdoa di rumah cukup. Perlu usaha membina hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berjemaat begini, ini mau menunjukkan kita membuka ruang sosial kita untuk kita bersekutu di dalam persekutuan pada saat ini. Bahwa kalau persekutuan pribadi di rumah, kita juga perlu bersekutu. Makanya dikatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu. Orang itu disuruh untuk bersekutu. Orang percaya itu harus bersekutu, orang beriman. Jangan pernah katakan gak perlu persekutuan, salah. Orang beriman itu menjadi orang percaya yang bersekutu dengan orang lain. Hidupnya haruslah terdiri dari persekutuan. Karena itulah relasi dia dengan bersekutu di dalam kehidupannya. Sehingga memang usaha-usaha itu perlu sekali. Usaha untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendapatkan Tuhan. Kalau kita manusia, lagi sakit penyakit, apa yang kita cari? Usaha-usaha duniawi, pergi ke dukun, pergi kemana, iya kan? Padahal lupa kita bahwa Tuhan bisa bekerja atas kehidupan kita. Bukan berdoa kita mendapatkan Tuhan, kita cari orang pintar. Kalau nanti mau masuk kerja, dicarilah dulu deking-deking, ya kan? Itu usaha-usaha duniawi. Karena kita apa? Kalau sekarang, zaman sekarang gak ada deking, gak bisa kerja, cari deking. Cari lain kaya, oh Pak Tua, satu kampung kita Pak, kayak mana Pak ini? Karena tahu dia pejabat, disolot-solotkanlah dirinya satu kampung, padahal gak ngerti, gak taunya Pak Tuanya ini, entah yang kampung mana ini apa yang. Tapi, iya Pak Tua, aku anak si anu Pak Tua begini. Hanya supaya dapat koneksi. Gak malu kita menggantungkan diri kepada pejabat, kenapa gak gantungkan diri sama Tuhan? Usaha kita tuh cari Tuhan, begitu. Biarlah kalaupun cara Tuhan membuka jalan bagi kita, Dia akan membuka keluarga kita, tapi nggak perlu langsung pertama cari-cari koneksi atau mencari kesembuhan dengan melakukan tindakan-tindakan dukun atau pakai penglaris kalau kita buka usaha, nggak perlu. Cari Tuhan. Tuhan akan tunjukkan siapapun yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pekerjaan, untuk mensukseskan usaha kita. Itu ada cara Tuhan. Gak usah cara-cara kita buat. Kalau memang betul-betul kita orang beriman. Persoalannya sudah sejauh mana ketergantungan kita kepada Tuhan. Seharusnya beriman itu seperti ibarat orang narkoba. Narkoba itu gak akan hidup dia kalau gak diisapnya atau dimakannya obat terlarang itu. Kayak gitulah seharusnya kita. Beriman itu kalau gak ada Tuhan gak bisa aku hidup. Harus begitu. Sehingga kalau orang narkoba cari-cari narkoba, mencuri pun jadi. Kita pun mencari Tuhan. Curi-curi waktu pun dalam pekerjaan kita harus lakukan demi mencari Tuhan. Supaya nyata dalam kehidupan kita ada usaha yang kita lakukan. Ini yang kedua. Yang terakhir,
Nah sini mau katakan beriman itu berarti bisa menerima bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Pasti di antara kita sangat takut untuk mati, jujur saja. Yang kita bayangkan kalau mati siapa yang menangisi aku? Kayak manalah mamaku, kayak mana bapakku, kayak mana anakku. Kalau aku mati kayak mana istriku, semua kita takuti. Tapi justru di sini kita harus bisa menerima, orang beriman harus bisa menerima. Kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Kematian itu adalah proses dalam kehidupan manusia, harus bisa diterima. Sama dengan kalau kita melihat Jairus ini mencari kesembuhan supaya anaknya untuk hidup. Karena dia tidak mau anaknya mati, dia ingin anaknya hidup. Kita pun demikian, kita mencari kesembuhan kalau kita sakit. Tapi sesungguhnya ini nats ini mengajarkan kita juga bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mari kita buka dulu Roma 6 ayat 23. Silakan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Dikatakan kematian itu bukanlah satu hal yang harus ditakutkan karena disebutkan. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Bahwa di balik kematian itu ada kehidupan kekal yang mau diberikan bagi orang beriman. Makanya kalau kita betul-betul beriman, kita tidak boleh takut menghadapi kematian. Di balik kematian ada kehidupan kekal. Di balik kematian ada Kristus sang pemilik kehidupan kekal itu. Kehidupan orang percaya haruslah bisa betul-betul beriman, bisa menerima segala sesuatu dengan iman percayanya. Supaya betul-betul nyata kita orang beriman, bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi betul-betul iman itu menghidupi hidup kita. Iman itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Dan juga beriman itu mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tidak andalkan pikiranmu, tidak andalkan powermu, tidak andalkan koneksimu. Tapi betul-betul andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andaliman, andalkan imanmu. Kehidupan orang percaya harus betul-betul mengandalkan iman. Supaya kita bisa menikmati kehidupan itu, pasang surut kehidupan. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tuhan tidak menjanjikan hidup selalu datar-datar saja. Hidup tanpa masalah, hidup tanpa persoalan. Tapi yang Tuhan janjikan, kekuatan di dalam segala persoalan hidup. Kekuatan itu datang dari mana? Ketika kau beriman kepada Tuhan. Ketika kau beriman, kekuatan itu datang. Karena kekuatan itu dari Kristus yang memampukan kita untuk menghadapi persoalan hidup. Walau bagaimanapun kehidupan kita, tapi ketika kekuatan Tuhan itu ada, kita bisa menghadapinya dengan lapang dada. Karena kita yakin bukan kita yang bertarung atas persoalan kita. Tapi ada Tuhan yang menjadi juru pandu kita menghadapi persoalan hidup kita. Apapun yang kita hadapi. Persoalan-persoalan hubungan pribadimu dengan orang lain atau rumah tanggamu sekalipun. Atau dalam pekerjaanmu sekalipun. Atau di dalam lingkunganmu sekalipun. Ingatlah. Bertarunglah bersama dengan Tuhan. Tantangan itu selalu ada dalam kehidupan. Jangan pernah katakan Tuhan lalukan tantangan ini. Tapi katakan kuatkan aku Tuhan menghadapi tantangan hidup. Itulah orang beriman. Maka ketika itu kita akan bisa melihat bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita. Bukan diri kita. Tapi iman kepercayaan kitalah yang menyelamatkan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini Bapa yang mengajari kami. Bahwa sebagai orang beriman kami harus berani menghadapi tantangan hidup. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi pengecut dalam hidup kami. Lari dari kenyataan. Tapi biar Tuhan apapun tantangan-tantangan hidup kami boleh menghadapinya. Dengan kami yakin kekuatan Tuhan memampukan kami melewati tantangan-tantangan hidup kami.
Firman-Mu juga mengajari kami bahwa iman harus berjalan bersama-sama dengan usaha. Karena di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang akan kami terima. Biarlah Tuhan, kami boleh Bapa berusaha untuk mencari solusi-solusi atas segala persoalan hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami beriman kepada Tuhan, akan ada solusi atas setiap persoalan hidup kami. Jangan biarkan Tuhan, hanya karena Tuhan, kami mau diombang-ambingkan dunia ini, kami tidak melihat solusi daripada Tuhan. Tapi biar kami merendahkan diri kami, supaya kami menerima solusi yang terbaik daripada Tuhan. Supaya dengan solusi itu Bapa, itulah yang memampukan kami Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan hidup kami. Biarlah Bapa, di tengah-tengah keberadaan hidup kami sekalipun, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika menghadapi di setiap persoalan hidup kami, bahkan menghadapi tantangan-tantangan di pelayanan kami sekalipun Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang barui hati dan pikiran kami, supaya Tuhan yang menjadi penerang dalam kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tahu Tuhan, membedakan mana yang benar, mana yang baik Tuhan. Tapi biar kami memilih kebenaran dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, kebenaran itu pastilah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tetapi kebaikan itu belum tentu di dalamnya ada kebenaran. Biarlah Tuhan kami belajar mencintai kebenaran dalam hidup kami. Supaya kebenaran itu Bapa boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemilik kebenaran itu Bapa. Bahwa Tuhan akan memberikan solusi-solusi atas setiap persoalan hidup kami. Berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada begitu banyak keindahan hidup. Tapi tidak berjalan bersama dengan Tuhan, akan banyak kesulitan hidup yang kami lalui. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan hidup kami boleh melihat banyak keindahan-keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami boleh belajar, di balik setiap persoalan Tuhan, ada hal yang indah yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah buka hati dan pikiran kami, menerima semua pembelajaran-pelajaran hidup daripada Tuhan. Supaya kami boleh bisa menghayatinya, dan kami boleh bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah Bapa, ketika kami beriman, kami boleh menyadari kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi justru melalui kematian Tuhan, kami boleh memperoleh kehidupan kekal daripada Tuhan. Biarlah Bapa, seumur hidup kami tidak menggadaikan iman percaya kami. Kami tidak menjual iman percaya kami. Tapi iman itu Bapa yang menjadi penerang dalam kehidupan kami. Menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Menjalani hidup kami dengan beriman kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, bahwa setiap persoalan hidup kami, dengan iman percaya kami boleh merasakan kelegaan. Karena Engkau yang mengatakannya kepada kami Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah Tuhan, ketika begitu banyak kesusahan hidup, kami butuh kelegaan. Kelegaan karena sakit penyakit, kelegaan karena begitu banyaknya persoalan keluarga kami. Juga Bapak, karena begitu banyak persoalan di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan berikan kami kelegaan-kelegaan, berikan kami kesembuhan Bapak, supaya kami boleh dipulihkan menjadi lebih baik lagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk boleh melangkah dengan tegak berdiri. Karena kami ingin Tuhan berdiri di atas iman percaya kami. Sehingga Bapa, iman kami tidak tergoyahkan. Tapi apapun yang kami hadapi, kami boleh melihat bahwa kami berdiri tegak. Karena iman kami seperti batu karang yang kokoh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu GKP Pamen ini Tuhan, GKP Padang Bulan. Kau berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam kemajelisan. Para pengurus, para pelayan, berikan roh sukacita. Bersukacita untuk melayani. Biarlah Tuhan dengan sukacita mereka melayani. Dan biarlah Tuhan mereka boleh melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita. Dan melihat keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 378 ayat 1 tambah 3. Mazmur 50 ayat 14, firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Amin, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Kita bawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami itu turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.